Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang kita akan ambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ke-18. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepada kamu. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah membaca firman Tuhan pada sore hari ini, dan kita adalah orang yang berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagai manusia pastilah kita pernah mengalami saat-saat di mana kita merasa sendiri, saat-saat di mana kita sepi, ya, bahkan mungkin kita mengalami perasaan yang hampa dan kosong. Pengalaman itu adalah pengalaman yang pernah dialami oleh semua orang, ya, sebagai manusia biasa. Juga pengalaman itu juga dialami oleh seorang Daud, seorang raja besar di Israel, seorang raja yang kuat, yang tangguh, seorang raja yang telah mengalahkan Goliat dan yang telah menghalau binatang-binatang buas yang waktu di dalam pengembalaannya. Tetapi Daud pun juga mengungkapkan perasaannya di dalam kitab Mazmur, bahwa ada hari-hari dia merasa seperti seorang diri, ya. Sehingga sering terucap di dalam ucapan dari Daud, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau tidak mendengarkan suaraku? Kenapa engkau tidak mendengarkan seruanku dan sebagainya? Demikian juga Bapak Ibu, para murid Yesus mengalami perasaan yang sama. Tak kala Yesus beberapa hari sebelum dia ditangkap, Ia juga menyampaikan bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Dan ketika para murid mendengarkan kalimat itu, maka mereka mulai sedih. Hati mereka sangat berduka. Dan saat itu mereka merasa bahwa mereka sendiri. Tidak ada lagi yang mendampingi mereka. Di dalam hati dan pikiran mereka, mereka berpikir bahwa pekerjaan Yesus sudah berakhir. Pelayanan yang mereka lakukan kurang lebih 3,5 tahun berarti sudah berhenti. Karena Yesus berkata, aku akan meninggalkan kamu, dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Yang walaupun sebenarnya saudara-saudara, bahwa apa yang dikatakan Yesus itu, bahwa dia meninggalkan mereka, bukan meninggalkan di dalam pengertian bahwa dia tidak hadir di dalam hidup para murid, tetapi dia mau mengungkapkan bahwa pekerjaanku sebentar lagi akan berakhir. Misiku akan selesai sebentar di atas kayu salib. Inkarnasiku menjadi manusia itu akan berakhir ketika aku menyerahkan diriku menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa di atas kayu salib. Namun para murid waktu itu mereka tidak memahami
memahami dan tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Yesus kepada mereka beberapa hari sebelum dia ditangkap. Maka kemudian Yesus mengerti, Yesus memahami bahwa para murid mendengar itu mereka menjadi sedih. Mendengar itu hati mereka menjadi berduka, merasa seorang diri, dan mereka berpikir bahwa tidak ada lagi guru yang akan membimbing hidup kita, yang akan menuntun kita, karena dia akan meninggalkan kita. Maka disitulah Yesus kemudian berkata bahwa di dalam ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain di sini itu adalah Parakletos. Parakletos itu, saudara, dalam bahasa Yunani itu adalah Roh Kudus. Bisa juga dikatakan Parakletos itu adalah mendampingi, menopang, mendukung, ya, memimpin, menuntun, dan menyertai. Nah, Parakletos itu, saudara, juga bisa diartikan bahwa di mana kita ada, dia ada di sana. Artinya bahwa Parakletos tidak akan sekali-kali meninggalkan. Dia akan bersama-sama. Ya. Artinya Yesus mengatakan, secara jasmani, secara fisik, memang aku harus kembali ke tempat di mana aku berasal. Dan misi dan pekerjaanku untuk menyelamatkan manusia akan berakhir di atas kayu salib. Tetapi aku akan selalu menyertaimu. Tuhan akan selalu menyertaimu dimanapun engkau berada, yaitu melalui kehadiran Roh. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi orang dunia, orang yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak mengerti, mereka tidak mengenal, dan mereka tidak memiliki Roh Kudus. Saudara, saya tekankan di sini, siapakah yang menerima dan memiliki Roh Kudus? Hanya mereka yang percaya kepada Yesus. Siapa? Mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mengerti, yang memahami, dan yang menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak akan mendiami semua manusia. Hanya bagi mereka yang telah menerima dia dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya di sini Yesus mengatakan bahwa dunia tidak mengenal dia. Dia yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Dunia tidak bisa memahami, dunia tidak bisa mengerti. Mereka yang bisa mengerti adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, waktu itu kita menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sedikit berbeda. Pekerjaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama, dia menghinggapi orang-orang tertentu saja. Dia juga menghinggapi, ya, orang-orang pilihannya, umat pilihannya. Makanya dalam perjanjian lama, bangsa yang kemudian Roh Kudus akan hadir hanya kepada orang Israel, dan tidak semua orang Israel dihinggapi oleh Roh Kudus. Hanya mereka yang ditentukan oleh Tuhan, yang terkait dengan apa? Pekerjaan yang dimandatkan Tuhan. Seperti misalkan seorang imam, seorang raja, seorang nabi, ya, atau seseorang yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka kepadanya diberikan Roh Kudus. Tetapi saudara lihat bahwa perjanjian lama, maka Roh Kudus sifatnya hanya menghinggapi. Artinya bahwa suatu waktu Roh Kudus itu akan meninggalkan seseorang.
Seperti di dalam kasus Saul, ya. Waktu Saul menjadi raja, maka dikatakan oleh Alkitab, Roh Kudus memenuhi hati Saul. Tetapi ketika Saul berbuat jahat, meninggalkan Tuhan, maka kemudian dikatakan Roh Tuhan meninggalkan Saul. Tetapi setelah perjanjian baru dan kemudian terjadinya pencurahan Roh Kudus, maka sifat dari pekerjaan Roh Kudus di zaman sekarang dalam perjanjian baru ini, dia tidak lagi menghinggapi, tetapi dia mendiami orang-orang percaya. Ya, makanya di situ dikatakan di dalam ayat 17 tadi, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan Ia diam di dalam kamu. Roh Kudus bekerja yaitu mendiami. Mendiami di sini adalah menetap, hadir untuk seterusnya. Maka saudara-saudara, Roh Kudus itu tidak keluar masuk. Hari ini dia masuk, besok keluar, tidak. Ya. Roh Kudus itu dia menetap di dalam hati orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ya. Makanya waktu kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak lagi mengundang Roh Kudus masuk setiap hari, karena dia sudah mendiami kita, dia sudah menetap, dia sudah hadir di dalam hidup kita. Ya, kita hanya minta Dia untuk berkarya lebih lagi dalam hidup kita, terus memimpin hidup kita, ya, memberi kekuatan kepada kita, ya. Nah, ini yang kita minta. Bukan lagi berdoa seperti ini, Roh Kudus masuk dalam hatiku. Besok lagi Roh Kudus masuk dalam hatiku. Jadi kalau hari ini sudah undang, berarti tadi malam dia sudah kabur gitu. Ya, kadang-kadang begitu ya. Nah, saudara-saudara, Dia mendiami kita. Nah, kenapa Dia harus mendiami kita, saudara-saudara? Karena inilah janji Kristus, ya, bahwa Ia tidak membiarkan para murid itu seorang diri. Para murid merasa mereka sendiri, seolah-olah Tuhan sudah tidak lagi menyertai mereka. Karena Yesus mengatakan, aku akan meninggalkan kamu dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Mereka menjadi sedih. Mereka lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat. Makanya waktu saudara berdoa di gua, Dia ada di sana. Masa Tuhan ada di gua, Pak? Ada. Buktinya apa? Waktu Raja Skotlandia dikejar oleh tentara Irlandia, lalu dia sudah hampir terkepung, dia dalam pelarian, lalu kemudian dia melihat gua di depan, lalu kemudian dia masuk di dalam gua itu, karena tidak ada lagi, ya, jalan untuk dia lari. Lalu di dalam gua, Raja Skotlandia, saudara, dia berlutut dan berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau ada di sini. Engkau adalah pertolongan, Engkau yang menjaga. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tentara Irlandia, mereka sampai di depan pintu gua. Tapi sebelum mereka sampai di depan pintu gua, Tuhan kirim itu laba-laba. Tahu laba-laba? Laba-laba dia buat sarang. Jadi di muka gua itu, ya, lalu dibikin sarang. Mulut gua itu ditutup oleh sarang laba-laba. Maka waktu tentara Irlandia beberapa menit kemudian datang dan mereka tiba di depan pintu gua dan mereka berkata, di mana dia? Bukankah tadi dia menuju ke sini? Karena di seberang itu jurang dan kemudian jurang, dan tidak mungkin ada dia lari kemana. Mereka berpikir, jangan-jangan dia sudah masuk dalam gua ini, karena tidak mungkin dia lari kemana lagi. Dia tadi di depan kita. Mereka lihat gua, dan salah seorang tentara, saudara-saudara, Irlandia berkata, loh, coba lihat, perhatikan itu pintu gua. Mereka lihat semua pintu gua.
Kalau dia tadi masuk di dalam gua, itu pasti sarang laba-labanya hancur kan? Kan logikanya begitu. Tapi sekarang coba lihat. Justru pintu gua itu, mulut gua itu dipenuhi dengan sarang laba-laba. Artinya bahwa tidak ada yang memasuki gua ini. Ayo kita cari ke tempat lain. Dan akhirnya tentara-tentara Irlandia mereka kembali. Mereka mencari ke jalan yang lain. Selamatlah Raja Skotlandia. Dia ada di sana. Waktu engkau berdoa di tempat tidurmu, dia ada di sana. Nah saudara-saudara, kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir. Maka itu sebabnya di sini dikatakan oleh Yesus bahwa Roh Kudus itu akan mendiami, akan menetap di dalam hatimu. Artinya saudara-saudara, bahwa sebenarnya kita ini tidak pernah sendiri. Karena ada pribadi yang mendiami hati kita. Amin. Ada pribadi yang selalu bersama dengan kita. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi seringkali kita merasa kita sendiri. Seringkali kita merasa tidak ada teman. Ya. Saudara-saudara, seringkali ada orang berpikir begini. Yang dimasukkan sendiri itu adalah tidak ada teman, sepi, kemudian hanya seorang diri, tidak ada orang lain, sehingga dia merasa sendiri. Mungkin saja begitu. Tetapi ada juga saudara-saudara, dia ada di tengah-tengah keramaian, ada di tengah-tengah kesibukan, tetapi sering justru merasa dia sendiri. Dia tinggal di dalam rumah, yang di dalam rumah itu banyak orang, tetapi dia merasa seorang diri. Jadi yang dimaksudkan sendiri ini tidak hanya berbicara bahwa dia tidak punya teman, tetapi juga bisa merasakan ada sebuah kehampaan. Meskipun ada manusia di sekitarnya dia, meskipun ada orang di sekitar dia. Makanya sering orang berkata, saya punya banyak saudara, tetapi saya sepertinya tidak punya saudara. Ya kan? Saya punya banyak sahabat, tetapi sepertinya saya tidak punya sahabat. Saya banyak teman, tetapi nyatanya saya hanya seorang diri. Lalu apa maksudnya? Nah saudara-saudara, inilah yang kita melihat perasaan yang sama, ya, lahir dalam hati para murid. Merasa seolah-olah tidak ada Tuhan lagi. Mereka berjalan sendiri. Padahal sebenarnya saudara, ketika Yesus mengatakan aku akan mengirimkan Parakletos, akan mengirimkan penolong bagimu yang akan menyertaimu selama-lamanya dan mendiamimu untuk selama-lamanya. Ini membuktikan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita itu dibuktikan melalui Roh Kudus yang mendiami kita. Tinggal persoalannya adalah kita yakin gak Roh Kudus ada dalam hidup kita? Yakin gak? Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka saudara tidak boleh berkata saya seorang diri. Dan saudara tidak mungkin seorang diri. Karena ada pribadi di dalam hidup kita yang mendiami kita, yang tinggal bersama dengan kita. Bahkan saya mau katakan saudara-saudara, orang tua kita, saudara kita tidak selalu hadir bagi kita, tetapi Roh Kudus dia selalu hadir 24 jam. Saudara punya suami, saudara punya istri, tidak selalu ada di samping saudara 24 jam, betul? Makanya sudah ditinggal suami beberapa jam saat saja, papa pulang. Apalagi kalau suami pulang sudah lewat larut malam jam 12 malam, saudara nggak bisa tidur lagi, ya kan? Ini suami kemana? Belum lagi di WA, kita lihat jam 1 buat dulu. Sama juga kalau kita punya anak kan, anak kita belum pulang sampai jam 12 malam.
Kita udah mulai diri saya juga. Ya. Saya biasanya telepon. Kalau tidak ada kabar itu saya marah. Jangan buat orang yang di rumah menjadi tidak bisa tenang. Ya kan? Keponakan-keponakan saya kalau mereka pergi tidak beritahu, kalau sudah terlambat pulang itu saya marahin. Jangan buat saya tidak bisa tidur. Yang seharusnya saya tidur jam 10, saya tungguin saudara. Bisa mengerti? Kenapa? Yang tenang ini. Yang di sananya aman, tapi yang menunggunya itu tidak aman. Bisa mengerti? Saudara-saudara, artinya bahwa terbatas. Orang tua menemani anaknya terbatas. Tapi Yesus mengatakan ada Roh Kudus yang akan mendiamimu, yang akan menetap, yang akan bersama dengan kamu. Ada Roh Kudus yang menyertaimu kekal selamanya. Saudara-saudara, mengapa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri? Sehingga Dia harus mengirimkan pendamping, penolong yang menyertai, menuntun, membimbing hidup kita setiap saat. Kenapa Dia harus memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita? Ada beberapa alasan. Yang pertama, saudara-saudara, karena kita ini adalah anak. Karena kita anak-anak, seperti orang tua terhadap anaknya, selalu menaruh perhatian seperti yang tadi saya katakan. Karena kita anak-anaknya, maka itu sebabnya Allah selalu beserta dengan kita. Allah selalu menaruh perhatian, Allah selalu menaruh kepedulian kepada kita. Maka jangan pernah berkata, Tuhan tidak sayang aku, Dia hanya sayang si Ucok. Jangan. Tuhan sayang. Wujud sayang Tuhan kepada si A berbeda dengan kepada si B. Contoh begini, wanita itu tidak selalu kalau dikasih bunga, dia hatinya berbunga-bunga. Ada wanita dikasih bunga, tapi ada wanita ketika dia dikasih sapu tangan, hatinya berbunga-bunga. Ada juga wanita ketika dia kasih sapu tangan, dia malah marah. Ngapain kamu kasih sapu tangan? Tetapi kemudian kasihkan dia puisi. Waktu engkau berikan dia puisi, waduh, air matanya mengalir. Ada, betul kan? Halo, betul tak? Tidak sama. Cara mengungkapkan kasih sayang itu berbeda-beda. Maka cara Tuhan memelihara kita, cara Tuhan memperhatikan kita berbeda-beda. Cara Tuhan memberkati saya, cara Tuhan menjaga memelihara saya berbeda dengan Pak Arman. Sama, ada laki-laki ya yang suka terang-terangan, ya dia sukanya langsung cewek itu ngomong I love you. Langsung aja senang. Tapi ada laki-laki yang tidak suka wanita langsung ngomong begitu. Wanita kok berani banget. Ada tipe begitu. Ya, ada tipe begitu. Jadi laki-laki yang ada dalam ruangan ini, saudara-saudara, itu berbeda-beda. Ya. Hari ini nggak bisa kita pulang pagi kalau kita tanya satu-satu. Karena beda-beda. Betul nggak? Ada juga laki-laki yang suka wanita yang dia agak pasif tapi kalem. Ada juga laki-laki yang suka yang galak-galak sedikit. Wah, ini kalau menemani saya bagus sih. Saya nanti taruh dia di depan. Kalau ada musuh ini saya bisa taruh di depan. Ada begitu. Macam-macam. Ada orang yang suka diperhatikan, sedikit dikasih permen, sedikit dikasih kacang, ada suka gitu. Tapi ada orang tidak mau begitu. Ya kan? Macam-macam. Nah, saudara-saudara, Tuhan sayang kita.
kita semua adalah anak-anaknya. Itu artinya bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Amin. Tidak terlepas dari pantauan Tuhan. Itulah sebabnya kita ini tidak pernah sendiri, karena kita ini biji matanya Tuhan. Itu yang dikatakan Daud. Aku adalah biji matanya Tuhan. Biji matanya Tuhan itu adalah perhatian Tuhan, fokus Tuhan. Biji mata ini kan fokus. Artinya kita fokusnya Tuhan, perhatiannya Tuhan itu tertuju kepada kita. Dia tidak pernah tertidur untuk melihat kita. Matanya tidak pernah terlelap untuk melihat kita. Dia selalu melihat kita. Kenapa? Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri? Karena Tuhan tahu sejak Dia menciptakan manusia, manusia itu hanya debu tanah. Artinya bahwa manusia itu adalah orang yang lemah. Tuhan tahu kita adalah orang yang lemah, gampang jatuh, gampang tersesat, gampang takut, gampang juga putus asa. Ya toh? Itulah kita. Karena kita lemah. Makanya saudara sedikit gampang marah, sedikit gampang menangis. Kenapa? Karena kita lemah. Belum dimarahin dia sudah nangis. Ada orang itu kan dipanggil, loh, baru dipanggil udah nangis. Kenapa dia nggak kuat? Ada juga orang yang baru diomong sedikit udah marah dia, kambingnya semua udah keluar. Kenapa? Kita manusia yang lemah, gampang marah, gampang sedih, gampang putus asa dan sebagainya, gampang menyerah, kan begitu. Karena tubuh kita ini lemah, kita masih hidup di dalam kedagingan. Karena itulah Tuhan memberikan Roh Kudus yang menyertai kita, yang mendampingi kita, sehingga ketika Dia melihat kita lemah, ada tangan yang kuat yang memegang hidup kita. Saudara semua, itulah sebabnya di dalam sabda pembukaan tadi, coba kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 31 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama 1 dan 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sangat tahu kita ini gampang apa? Takut. Tuhan juga sangat tahu bahwa kita ini gampang gemetar, gampang putus asa. Nah, karena itu saudara-saudara, Dia selalu menyertai kita. Dia menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tadi ada pujian yang kita nyanyi. Udah dapat jalan sendiri. Kenapa kita tidak dapat jalan sendiri? Karena sesat, gampang tersesat. Ya. Bahkan jalan kita sudah pernah lewati masih tersesat juga. Itu baru jalan raya, belum jalan kebenaran, belum jalannya Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan, berjalan di jalan raya aja di dunia, kita gampang tersesat meskipun kita berkali-kali jalan melewati jalan itu, ya toh? Apalagi berjalan di jalan Tuhan. Kita ini gampang tersesat dan gampang disesatkan oleh orang. Apalagi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Hari-hari ini, waduh, banyak penyesat-penyesat, gampang tersesat. Karena kita ini domba. Makanya Yesus menyebut saudara tidak kami. Bersyukur. Ya. Tapi Alkitab menyebut saudara dan saya apa? Apa? Domba-domba Allah.
Senang mana, kambing atau domba? Coba pikir dulu baik-baik. Sama, beda. Nah itu tahun itu belum pernah pelihara domba. Dia hanya pelihara kambing saja. Kambing dengan domba beda, bro. Nah sekarang mau mana? Kambing atau domba? Domba. Benar. Tidak tersinggung. Domba itu binatang paling bodoh. Bodoh, mau? Tersinggung kan? Masa bodoh saya? Ya kan? Coba lihat domba. Domba tidak bisa menyeberang. Ayo teman-teman dari NTB tahu? Bisa nyebrang nggak jalan? Domba ya, bukan kambing. Bisa nggak? Kalau tidak ada apa? Gembala. Domba itu dia hanya tertunduk saja. Saya lihat di Sumba berkali-kali saudara. Saya tidak pernah lihat di Nias domba. Lihatnya di Sumba. Sampai saya berhenti ini. Lihat lewat. Banyak sekali domba. Ada kambing, ada sapi. Mobilnya harus berhenti, dombanya lewat dulu. Saya perhatikan ini domba. Saya mau lihat. Alkitab kan biasanya katakan domba itu binatang bodoh, tidak bisa nyebrang. Oh benar sudah. Tidak bisa juga. Gembalanya harus diangkat. Baru dia. Kambing enggak. Di depan ada truk. Nah itu bedanya. Makanya kita disebut domba-domba anak. Domba-domba Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang yang lemah. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa sang gembala. Tanpa kita dituntun oleh Tuhan, tanpa hati kita dibimbing oleh Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa mengerti kebenaran. Makanya dikatakan Roh Kudus yang memimpin kita kepada segala kebenaran. Tidak mungkin kita bisa mengenal kebenaran dan melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran tanpa Roh Kudus yang mendiami kita, menuntun hidup kita. Karena kita domba, bodoh. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan tahu keadaan kita. Maka Dia tidak membiarkan kita sendiri. Yang ketiga, alasan yang terakhir. Mengapa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri? Karena Tuhan rindu kita selalu bersekutu dengan Dia. Ia rindu kita bersekutu dengan dirinya 24 jam. Makanya di dalam Yohanes pasal 15, coba lihat Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ini kerinduan Tuhan. Artinya bahwa kita terpanggil untuk hidup bersekutu dengan Allah. Kita tidak boleh terpisah dengan Tuhan. Karena Dia tinggal di dalam kita, maka kita juga harus tinggal di dalam Dia. Roh Kudus tinggal di dalam kita, menetap, mendiami di dalam diri kita, maka kita juga sebaliknya harus tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Jadi bukan kadang-kadang kita tinggal di dalam Tuhan, tetapi hidup bersekutu dengan Dia seumur hidup kita, selama-lamanya. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan tidak ingin membiarkan kita sendiri.
Karena biasanya manusia berjalan sendiri, mencari jalannya sendiri. Manusia itu gampang berpaling dari Tuhan. Manusia itu gampang lupa dengan Tuhan. Manusia itu gampang lupa kebaikan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan, aku rindu kamu selalu bersekutu dengan aku. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yesus tidak meninggalkan kita dan tidak membiarkan kita sendiri. Kenapa? Karena Dia merindukan kita anak-anaknya tinggal bersama dengan Dia dalam persekutuan. Kenapa kita harus tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan? Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, di situ kunci utama kekuatan hidup kita. Kalau kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, maka ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan juga akan menguasai hati kita. Mengapa manusia takut? Karena dia merasa sendiri. Mengapa anak-anak takut? Karena dia merasa sendiri. Coba kalau bapaknya di samping, ya kan? Kapan hari saya lewat di jalan, ada anak kecil, minggir dek. Dia tantang saya. Saya kelesunan. Ternyata saya lihat, di balik pagar bapaknya berdiri. Ngerti? Coba bapaknya tidak ada, pasti dia takut. Minggir deh. Anak kecil juga seperti siapa ini? Oscar ini. Ini anak nantang orang tua. Nggak mau minggir di sana, minggir di sana, dia ganggu. Kenapa? Coba ini. Ada bapaknya di balik pagar, lagi siram-siram bunga. Maka waktu kita tinggal bersekutu dengan Tuhan, kita merasa kuat, amin. Kita tidak pernah merasa seorang diri, kita tidak pernah merasa sepi, kita tidak pernah merasa hampa, meskipun kita berhadapan dengan musuh. Makanya saudara-saudara, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan dalam sabda pembukaan itu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka di sini musuh. Musuh itu bisa masalah, bisa pergumulan, bisa persoalan, bisa kesulitan dan sebagainya. Sering kali kita takut kepada tantangan, takut kepada kesulitan, takut karena pergumulan, karena kita merasa seorang diri. Saudara-saudara, waktu Goliat berhadapan dengan orang Israel, berhadapan dengan Raja Saul dan pasukan Israel melarikan diri karena takut kepada Goliat. Mereka lari, tapi tiba-tiba ada seorang anak muda yang masih belia maju di hadapan Goliat. Lalu kemudian Goliat ledekin, ini belalang dari mana? Semut dari mana? Tapi Daud tidak takut dan gemetar. Kenapa Daud tidak takut dan gemetar? Padahal dia seorang diri. Pasukan Israel telah mengundurkan diri, Raja Saul telah meninggalkan medan pertempuran, tetapi Daud berdiri di hadapan Goliat, sang raksasa besar yang ditakuti oleh seluruh kaum bangsa waktu itu. Tapi Daud yang masih kecil, yang masih muda, dia berkata, aku tidak takut dengan engkau. Engkau menghadapi aku dengan pedang, lebih dan tombak, tapi aku menghadapi engkau bukan dengan pedang, bukan dengan lebih, bukan dengan senjata, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Sang raksasa tumbang hanya gara-gara keteknya.
Tidak ada ayahnya di situ, tidak ada saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudara Daud waktu itu mereka marah sama dia. Ngapain kamu di sini? Ayo kita pulang. Kita tidak mungkin bisa menghadapi Goliat. Dia raksasa. Kadang-kadang kita baru menghadapi masalah, kita seperti dunia ini runtuh. Kita baru mendengar omongan orang lain terhadap diri kita, rasanya dunia ini sudah terbelah. Baru kita dikatakan bodoh, kita belum marahnya bukan main. Kita baru menghadapi pergumulan sedikit, baru diputus pacar, kita belum hampir putus juga jantung kita. Padahal begitu banyak laki-laki dan begitu banyak perempuan. Banyak anak-anak muda putus asa mendengarkan WA dari sang kekasih. Baru WA saja. Kalau tidak bisa begini ya sudah ya. Malam itu dia tidak bisa tidur. Bantal penuh dengan air mata, kasur mengalir air. Ibunya pagi-pagi lihat, "Nah, kenapa kasur kau basah? Kamu pipis ya? Ngobrol ya?" Enggak, Ma. Ini dari air mata mengalir. Loh, kenapa? Dari malam ada teror dari kekasih. Ya kan? Di tempat pekerjaan kita rugi sedikit kita sudah seperti orang kafir. Kita kehilangan uang sedikit rasanya sudah kehilangan nyawa kita. Sebenarnya ada masalah. Itu musuh. Kenapa kita merasa takut? Bukankah karena kita merasa sendiri? Maka itu sebabnya saudara, tema kita di akhir bulan ini, khususnya bulan ini saya berikan tema tentang Roh Kudus. Kita bisa menghadapi semua itu ketika kita meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kita. Aku tidak pernah tidak pernah menghadapi jalanku sendiri. Masalah aku tidak pernah menghadapi sendiri. Yesus ada bersama-sama dengan saya. Roh Kudus selalu mendiami saya. Amin. Maka disitulah kekuatan. Maka pada saat kita berdoa dalam persekutuan dengan Tuhan, kita membangun mesbah, di situ kekuatan kita dipulihkan. Tetapi ketika engkau menjauh dari persekutuan, engkau kehilangan kekuatanmu. Ketika engkau kehilangan kekuatanmu, maka ketakutan mulai hadir, menguasai pikiran, menguasai perasaan dan hidup. Maka itu sebabnya mari saudara, kita bersyukur bahwa Yesus seperti apa yang sudah dikatakan kepada murid, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan sebagai anak yatim piatu. Aku akan selalu hadir menyertaimu kekal selalu. Amin.